Orang-orang dengan pikiran yang kecil itu selalu membicarakan orang. Orang-orang dengan pemikiran yang rata-rata itu selalu membicarakan tentang peristiwa. Dan orang-orang yang dengan pemikiran-pemikiran besar, dia selalu berbicara mengenai ide dan gagasan. Ketiganya itu sudah ada di otak kita. Nah, tetapi apa yang mendominasinya, itu yang akan jadi output. Jika otak kita didominasi oleh pikiran-pikiran kecil, maka yang keluar itu hanyalah bullshit. Maka yang keluar itu hanyalah ngomongin orang lain. Maka yang keluar itu adalah ngomongin hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan mungkin nanti pada akhirnya yang keluar adalah iri, dengki, perseteruan, dan lain-lainnya. Nah, average mind atau otak yang rata-rata itu tidak suka dengan perseteruan, tapi dia tidak bisa menghasilkan gagasan, tidak bisa menghasilkan ide. Dia bisa menghasilkan gagasan atau ide kalau dipancing. Sedangkan orang-orang yang punya pemikiran besar, itu dia selalu suka sekali berbicara mengenai ide-ide atau gagasan-gagasan besar. Contoh kasus misalnya kita terjebak macet karena di depan kita itu ada demo. Orang-orang dengan pemikiran kecil selalu akan berkata, siapa lagi yang demo tuh? Demo mulu. Emang tidak bisa diselesaikan dengan hal-hal yang lebih baik daripada demo? Orang-orang dengan otak sedang pasti berkata, macetnya kenapa ya? Kira-kira sampai mana nih macetnya? Sedangkan orang-orang dengan pemikiran besar atau great mind itu langsung berkata, ini sampai jam berapa macetnya? Kira-kira ada solusi enggak kita untuk menerobos macet? Atau mungkin solusinya kita ambil jalan yang lain supaya kita cepat sampai ke tujuan. Jadi berbeda, 3 pemikiran yang berbeda. Nah sekarang Anda di tipe yang mana nih? Anda yang di small mind, Anda di average mind, atau Anda great mind? Orang-orang dengan pikiran kecil, itu kata kuncinya, itu selalu siapa. Orang-orang dengan average mind, itu kata kuncinya adalah ada apa. Sedangkan orang-orang yang punya great mind atau orang-orang dengan punya pemikiran yang besar, kata kuncinya adalah mengapa dan bagaimana. Jadi otak kita ini sebenarnya dipenuhi oleh 3 pemikiran ini. Tinggal apa yang mendominasinya. Apa yang mendominasi pikiran kita ini? Satu lagi contoh, jatuhnya sebuah apel. Orang-orang yang punya pemikiran kecil, itu akan selalu berkata, siapa yang kena kejatuhan apel tersebut? Orang-orang dengan pemikiran sedang, itu pasti akan berkata dan bertanya, emang ini jatahnya musim apel ya? Adapun orang-orang dengan pikiran yang besar, itu selalu berkata, agak nyeleneh sih, tapi mereka akan berkata, kenapa kok buah itu harus jatuh ke bawah, bukan jatuh ke atas? Konon pikiran terakhir itulah yang melatar belakangi Newton menciptakan teori gravitasi yang sangat terkenal itu. Jadi memang kalau dipikir-pikir, tidak ada sebuah prestasi besar di dunia ini itu lahir